Kali ini kita akan belajar mengenai hereditas. Hereditas merupakan pewarisan sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ilmuwan yang pertama kali menjelaskan tentang mekanisme pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan serangkaian percobaan pada tanaman kacang ercis atau kacang polong yang memiliki nama ilmiah Pisum sativum. Ia mempelajari 7 sifat yang muncul dalam bentuk berlawanan yang mudah dikenali pada kacang polong. Di antaranya adalah yang akan dibahas di video ini tentang warna bunga, bentuk dan warna biji kacang polong. Berdasarkan percobaan itulah kita mengenal hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan, di mana pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan pasangan alel secara bebas, dan ini dapat dibuktikan dengan monohibrid atau penyilangan dengan satu sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman kacang polong berbunga ungu dengan kacang polong berbunga putih. Warna pada bunga kacang polong disimbolkan dengan huruf U. Ungu memiliki sifat dominan, sehingga memiliki genotif U besar, U besar. Sementara bunga warna putih memiliki genotif U kecil, U kecil. Maka pada penulisan gamet pada warna ungu adalah U besar, sementara pada warna putih U kecil. Sehingga pada penyilangan ini kita menghasilkan tanaman dengan genotif U besar, U kecil yang memiliki fenotip ungu. Nah, bagaimana keturunan kedua atau F2 bila kita menyilangkan F1 dengan sesamanya atau ungu dengan ungu? Kita bisa menggunakan diagram Punnett pada penyilangan tersebut. Kita tuliskan gamet pada bunga ungu bergenotif U besar, U kecil, yaitu U besar dan U kecil. Maka bila kita masukkan ke dalam diagram Punnett, kita taruh masing-masing huruf pada setiap tabel, akan dihasilkan 1 U besar, 2 U besar, U kecil, dan 1 U kecil, U kecil. Jadi rasio genotifnya adalah 1:2:1. Rasio fenotipnya 3 ungu yang berasal dari U besar, dan U besar, U kecil, dan 1 putih, U kecil, U kecil. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi, di mana pada saat pembentukan gamet, alel-alel dapat berpasangan secara bebas. Dan hukum Mendel 2 ini dapat dibuktikan dengan dihibrid atau penyilangan dengan 2 sifat beda. Mendel menyilangkan galur murni kacang polong yang memiliki biji berbentuk bulat dan memiliki warna kuning dengan kacang polong berbiji keriput dan berwarna hijau. Bulat bersifat dominan terhadap keriput dan diberikan simbol huruf B besar. Sementara kuning bersifat dominan terhadap hijau dan diberikan simbol huruf K besar. Jadi di sini kita punya induk dominan bergenotif B besar, K besar yang disilangkan dengan induk resesif B kecil, K kecil, K kecil. Gamet yang dibentuk pada B besar, K besar adalah B besar, K besar. B kecil, K kecil adalah B kecil, K kecil. Maka F1 atau keturunan pertama yang dihasilkan adalah B besar, K kecil yang memiliki fenotip bulat kuning. Bagaimanakah bila F1 ini kita silangkan dengan sesamanya? Kita tentukan dulu gamet pada B besar, K kecil. B besar, K kecil merupakan double heterozigot. Ada 4 gamet yang terbentuk pada B besar, K kecil, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Kita bisa menggunakan cara Mendel dengan memasukkan semua gamet ke dalam diagram Punnett sehingga akan dihasilkan data seperti ini. Dari diagram tersebut kita bisa melihat akan dihasilkan 9 tanaman bulat kuning, 3 tanaman bulat hijau, 3 tanaman keriput kuning, dan 1 tanaman keriput hijau. Bulat kuning memiliki genotif B besar strip, K besar strip. Bulat hijau memiliki genotif B besar strip, K kecil, K kecil.
Keriput kuning, B kecil K besar, strip, dan keriput hijau, B kecil K kecil. Nah, itulah materi tentang hereditas Mendel. Ada cara loh yang lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal Mendel seperti ini tanpa harus menentukan gamet. Mari kita coba cara kedua di video selanjutnya. Bye-bye, Little F istirahat dulu. See you on my next video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak.